Oke, ya. Sekarang kita bicara terkait COVID atau disebutnya dulu adalah novel coronavirus disease. Yang dulu kita tidak ekspektasi bahkan sampai bisa merenggut jutaan nyawa di Indonesia. Karena saat kita masih ingat tahun 2019 saat awal masuk kita masih melihat kasus itu di Wuhan, Cina dan kita seakan-akan tidak mungkin COVID itu masuk ke Indonesia gitu ya. Dulu ternyata kita negara paling berdampak kematian terbesar, ya bukan terbesar ya, paling berdampak besar karena apa? Karena kesiapan kita yang sangat kurang menghadapi COVID-19. Nah, kita akan membahas ini supaya apa? Supaya kalian tidak lupa bahwasanya penyakit-penyakit pandemi itu sangat mungkin sekali muncul di negara kita. Ke belakang ini penyakit-penyakit pandemi sangat mungkin sekali muncul lagi seperti itu ya. Sama seperti dulu di flu Spanyol yang muncul di tahun berapa puluh tahun yang lalu, ternyata muncul lagi COVID di tahun ini gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dari sudut pandang ini ya, dari sudut pandang eh, kasuan keperawatan seperti apa. Nah, kalau kita merujuk pada kejadian tahun lalu yang paling tinggi itu tahun 2 Desember 2020 itu terkonfirmasi 63 juta kasus COVID-19 dengan laporan kematian sampai 1.400.000 di seluruh dunia. Maka kematian ini merupakan kematian paling besar dan di sejarah penyakit itu termasuk sejarah kelam kesehatan ya karena penyakitnya dampaknya cukup besar sekali. Sedangkan kita lihat ya kalau misalnya di urutan dunia Amerika itu ternyata paling banyak penderitanya karena memang penduduknya banyak juga ya. Ada 13 juta jiwa yang menderita COVID-19. Meskipun angka kematiannya hanya 200.000 jiwa. Jadi kalau kita bandingkan dengan Indonesia, mungkin presentasinya lebih besar Indonesia. Kenapa? Karena kita secara infrastruktur masih belum siap untuk menghadapi COVID-19 ya. Nah ini kejadian COVID di Indonesia. Kalau kita lihat angka kematiannya cukup tinggi dengan persentase yang cukup besar. Kalau kita lihat jumlah kasusnya hanya 543 dibandingkan negara-negara tadi itu cukup rendah sebenarnya. Tapi persentase kematiannya cukup tinggi. 17.000 orang meninggal dunia karena COVID-19. Jadi presentasi yang cukup besar ini lagi-lagi kita kembalikan apakah negara kita ini siap dahulu ya menghadapi COVID-19 dengan infrastrukturnya SDM-nya sudah siap. Itu ternyata kita belum siap ya, sehingga angka kematian cukup tinggi. Kelangkaan oksigen di mana-mana. Nah, itu melihatkan bahwasanya memang kita secara persiapan itu masih belum siap menghadapi COVID waktu itu ya. Nah, inilah yang mulai kita harus ingat bersama. Nah, kalau misalnya kita lihat gejala-gejala COVID, saya rasa kalian masih ingat juga, mungkin ada yang sudah mengalami juga COVID-19 ya. Ada kelelahan, pegel-pegel, pusing, anosmia, tidak bisa mencium itu ya, gatal di tenggorokan, hidung meler, mual muntah, diare. Ini gejala-gejala umum yang dialami oleh pasien mengidap COVID-19. Saya sendiri mengalami COVID-19 waktu itu dan saya mengalami anosmia sampai mingguan, 2 minggu kalau salah. Hampir 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu, hampir 1 bulan lah. Mengalami anosmia yang terjadi adalah tidak bisa mencium bau. Nah, kalau tidak bisa mencium bau, artinya juga bahkan rasa pun terasa kurang enak ya. Makan pun terasa kurang enak. Gejala-gejala seperti flu juga muncul. Nah, ini gejala-gejala yang mungkin umum dialami, tapi gejala ini bisa juga muncul gejala yang lebih berat ya. Ada bisa muncul gejala yang berat. Contohnya adalah misalnya sesak nafas, bahkan saturasi oksigennya menurun, penurunan kesadaran, drop karena pasiennya mungkin mengidap penyakit lain atau komorbid itu sangat mungkin terjadi pada pasien COVID-19 ya. Nah, eh ini dulu kalau misalnya kelas kita kelompokkan dalam diskusi ya, tapi kita akan coba jawab bersama aja. Pertanyaan pertama, apakah orang yang terkena COVID bisa terkena kembali? Ini sangat sering ditanyakan waktu itu ya.
Jadi ternyata COVID ini ketika orang terkena COVID sangat mungkin terkena COVID lagi dengan varian yang berbeda mungkin ya, dengan varian berbeda. Atau bahkan orang yang sudah divaksin COVID mungkin sekali untuk terkena COVID lagi dengan varian-varian yang berbeda. Nah itu kejadian yang sering muncul pada COVID waktu itu ya. Ramuan tradisional ini cukup menarik di Indonesia ya, sangat banyak sekali ramuan tradisional yang muncul. Jadi banyak rimpang-rimpangan yang digunakan untuk COVID-19. Tetapi hanya sedikit jumlahnya yang memang efisien betul untuk bukan menghilangkan virusnya, tapi mengurangi gejala-gejalanya ada beberapa yang sudah terbukti. Nah, untuk tes yang paling valid dulu kita masih mendengar ya untuk tes-tes banyak sekali jenisnya. Ada swab test, ada apa namanya cek lewat darahnya. Nah banyak sekali ya, sebanyak sekali tes tes yang digunakan untuk membuktikan apakah orang yang terkena COVID apa tidak. Kemudian untuk kondisi pasien COVID-19 bisa sangat mematikan. Nah ini sangat terbukti sekali kalau kita lihat kasusnya, kondisi pasien yang komorbid atau pasien-pasien yang mengidap penyakit lain ya, penyakit-penyakit lain, bawaan lain yang bisa memperparah kondisinya seperti hipertensi, diabetes, ada pasien-pasien yang terkena penyakit gagal ginjal, sangat mungkin lebih kasus kematian cukup tinggi ya. Ini jenengan yang jadi hostnya. Oh saya serius ini ya? Enggak Pak, jenengan yang jadi host. Minta tolong Oh diganti. alah, ya. Sorry. Tak kira yang dibuat hostnya bukan saya. Makanya banyak yang antri belum masuk dari tadi. Oke, sorry, kita lanjut ya. Sudah masuk semua ini. Oke. Kita lanjut lagi ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul saat kita membahas COVID-19 ya. Sangat sering muncul waktu itu. Nah, sekarang kita terpenting adalah beranjak ke askep. Nah, ini. Bagaimana kita menyikapi penyakit itu dari sudut pandang asuhan keperawatan ya. Saya berikan 2 contoh kasus di sini. Kasus yang pertama adalah seperti ini ya. Nyonya B 45 tahun dibawa ke rumah sakit A dengan keluhan demam. Berdasarkan hasil rapid test didapati hasilnya reaktif. Hasil pengkajian dapati suhu 38 derajat Celcius. Terdapat ronki, sputum berlebih, batuk tidak efektif, pasien mengatakan juga merasa mual, tidak nafsu makan. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Kira-kira apa? Pertanyaan nomor 1. Kira-kira ada yang tahu? Masalah keperawatannya apa? Yuk. Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Yang pertanyaan nomor 1. Apa masalah keperawatan utamanya? Bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, betul ya. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Kalau pernafasan itu macam-macam ya. Kalau pernafasan itu ada 3 setidaknya ya. Ada 3 setidaknya untuk bersihan untuk pernafasan, diagnosa pernafasan ya. Salah satunya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Kalau kita lihat ciri-cirinya itu ada ronki, ada sputum, ada batuk tidak efektif. Jadi bukan batuk efektif ya, batuk tidak efektif, malah tidak bisa batuk dengan baik. Itu bisa menimbulkan bersihan jalan, tandanya adalah masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang kedua, seorang laki-laki 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak. Pasien masuk dengan hasil swab COVID-19-nya positif. Hasil pemeriksaan laboratorium pH-nya 730, PaCO-nya 58 mm hidrogrum dengan HCO3 26. Saturasinya 92. Tekanan darahnya tinggi, RR-nya tinggi. Nah, masalah keperawatannya apa? Utama. Ini juga pernafasan nih. Ada yang tahu? Gangguan pertukaran gas, Pak. Gangguan pertukaran gas ya. Ini kita sering ulang-ulangi supaya nanti biar kalian di apa ya namanya di ujian UKOM itu sudah terbiasa. Kalau ciri
gangguan pertukaran gas itu harus ada ini, analisa gas darahnya. Biasanya di soal itu dimunculkan analisa gas darah seperti ini dengan artian bahwasanya menandakan bahwasanya memang ada masalah di pertukaran gasnya. Kalau kita lihat anatomi tubuh kita di paru-paru ini terjadi proses pertukaran gas ya, namanya proses difusi, pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Ketika itu terjadi masalah, maka akan terjadi masalah gas di darahnya. Sehingga kalau kita cek itu AGD, nilai AGD analisa gas darah ya, dengan nilai pH-nya, PaCO, HCO itu menandakan ada permasalahan di analisa gas darahnya. Kalau analisa gas darah terjadi permasalahan, biasanya masalah keperawatan utamanya pastinya adalah gangguan pertukaran gas. Ada satu lagi namanya adalah pola nafas tidak efektif ya. Jadi ada bersihan jalan nafas, ada pola nafas tidak efektif, ada gangguan pertukaran gas ya. Jadi itu masalah-masalah pernafasan yang sering sekali muncul. Kita akan bahas satu-satu ini. Nah, yang pertama kita akan bahas ini ya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi bersihan jalan nafas tidak efektif itu adalah kondisi di mana ini tanda gejalanya harus ada ini, batuknya tidak efektif atau tidak mampu batuk. Jadi seakan ada di dadanya gitu ya. Sputumnya berlebih. Terus ada suara nafas tambahan. Mengi, wheezing, ronki. Nah, suara nafas tambahan itu menandakan apa? Berarti jalan nafasnya gak resik, gak bersih. Jadi kalau jalan nafasnya gak bersih, artinya pola nafasnya bersihan jalan nafas tidak efektif ya. Jadi sebenarnya bersihan jalan nafas efektif, ciri utamanya adalah ketika di soal muncul mengi atau wheezing. Mengi itu ngik gitu ya. Ngik, ekspresinya berbunyi ngik atau wheezing atau ronki misalnya. Ronki grog gitu ya. Mengi, wheezing, ronki, stridor, crackles, nah macam-macam ya. Itu suara nafas tambahan yang mungkin muncul kalau jalan nafasnya kotor. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah hipersekresi jalan nafas. Itu hipersekresi itu munculnya sekret berlebih di jalan nafasnya. Atau infeksi, proses infeksi. Dan proses infeksi ini berakibat hipersekresi biasanya. Nah, bersihan jalan nafas ini ketidakmampuan membersihkan sekret. Jadi nggak bisa dia riak terus dikeluarkan, nggak bisa. Karena dia memang tidak mampu batuk. Jadi ada masalah di sana ya. Jadi bersihan jalan nafas tidak efektif, berhubungan dengan penyebabnya apa, tanda gejalanya apa. Terus masalah kedua adalah ketika muncul analisa gas darah, ya ada PaCO-nya meningkat, PO2-nya menurun, pH-nya abnormal, pola nafasnya abnormal, maka ketika ada tanda-tanda analisa gas darah ini, kalian tidak usah pusing-pusing, pastinya ada masalah di gangguan pertukaran gas. Jadi bukan proses bernafasnya, tapi pertukaran gasnya yang menyebabkan gas darahnya bermasalah, gitu ya. Ada perubahan membran alveolar kapiler ya. Gangguan pertukaran gas itu apa? Kelebihan atau kekurangan oksigen atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolar kapiler. Alveolar itu apa? Alveoli itu adalah ada ini ya, jaringan terkecil. Maksudnya anatomi terkecil dari paru-paru itu ada namanya alveoli. Di mana alveoli itu bisa mengembang dan mengempis. Kalau mengembang dia ngambil oksigen, mengempis dia mendorong oksigen gitu ya. Jadi disitulah proses pertukaran karbon dioksida dalam darah ditukar dengan oksigen yang kita hirup. Nah, itu pertukaran gas namanya. Sehingga masalah yang muncul, mohon maaf ini salah ya, bukan bersihan jalan nafas, tapi gangguan pertukaran gas. Ya ini, ini kelaru, penyita mau. Oh ini. Jadi gangguan pertukaran gas ya. Jadi ada masalah pertukaran gas gitu ya. Nah, terus luaran terkait COVID itu apa? Nah, luaran itu output yang diharapkan oleh perawat. Sebenarnya apa sih output yang diharapkan oleh perawat? Ternyata ada beberapa output yang diharapkan ya.
Contoh ini bersihan jalan nafas tidak efektif. Artinya kalau jalan nafasnya tidak efektif, yang kita harapkan pasiennya harus apa? Maka harusnya batuknya harus efektif. Jadi pasien harus bisa batuk nanti. Atau jumlah sputumnya menurun. Atau nggak ada lagi mengi, nggak ada lagi wheezing, nggak ada lagi ronki. Nah itu yang kita harapkan. Ya, contoh kriterianya ini ya, skor awalnya batuk efektif misalnya 2, ternyata skor target kita adalah 5. 5 itu maksimum ya. Sputumnya 2, target kita adalah 5. Mengi, wheezing, ronki 2, ada mengi, ada wheezing, ada ronki, nilainya jelek ya, ada 2. Atau bahkan bisa 1 skornya karena sangat keras sekali suaranya misalnya. Maka skor target kita adalah 5. Jadi ini adalah keluaran yang kita harapkan untuk bersihan jalan nafas tidak efektif. Lalu bagaimana untuk ini? Untuk gangguan pertukaran gas ya. Gangguan pertukaran gas meskipun penyebabnya berbeda, kadang-kadang target kita juga sama seperti tadi target luarannya di bersihan jalan nafas. Kalau ini contohnya ya. Pola nafasnya membaik, bunyi nafas tambahan menurun. Nah ini sama seperti yang tadi. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Ada bunyi nafas tidak menurun. Tapi ini sebenarnya luaran yang paling penting dari gangguan pertukaran gas itu adalah ini. Kembalinya analisa gas darah dalam skor yang baik. Contohnya pH-nya normal, kadar CO-nya, PaCO2-nya normal, HCO bikarbonat ya, HCO3-nya normal, kembali normal lagi. Frekuensi nafasnya mulai normal, irama nafasnya normal. Nah, ini adalah luaran dari yang kita harapkan dari gangguan pertukaran gas. Ya, kalau pola nafas tidak efektif ya hampir sama seperti ini. Pola nafas tidak efektif itu frekuensi nafas, irama nafasnya kembali normal, itu pola nafas tidak efektif ya. Masalah keperawatan utamanya pola nafas tidak efektif. Nah, kemudian terkait intervensi. Kita agak cepat aja karena waktunya mungkin kalau ini hanya 45 menit ya. Jadi supaya nanti bisa mungkin ada pertanyaan di akhir. Intervensi ya. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Intervensinya apa? Latihan batuk efektif. Ketika suara nafas tidak efektif itu masih terdengar di kerongkongan, riaknya di kerongkongan banyak, maka latihannya ya batuk efektif. Tapi kalau yang kalian dengar adalah suara riaknya adalah di paru-paru, maka tidak bisa kita langsung batuk efektif ya. Tidak bisa kita langsung ajarkan batuk efektif. Ingat bahwasanya batuk efektif itu bukan hanya tarik nafas Pak terus batuk, bukan hanya itu. Ini ada anjurannya ya. Ada anjurannya. Posisinya minimal harus semivolar. Semivolar itu setengah duduk ya. Terus ada membuang sekretnya. Terus edukasinya apa? Edukasinya tarik nafas dalam 4 detik, ditahan 2 detik, kemudian ini ya. Ini adalah ini. Tetapi kalau misalnya permasalahannya adalah bersihan jalan nafas tidak efektifnya adalah ini mengidentifikasi, mengelola kepatenan jalan nafas, berbeda lagi ya. Jadi contoh observasinya apa? Mengobservasi ini. Terapetiknya apa? Semivolar, duduknya volar, minum air hangat, lakukan penghisapan lendir. Kalau menghisap lendir ini pasien sudah tidak bisa lagi batuk efektif, maka dianjurkan untuk penghisapan lendir. Ya. Terus kemudian asupan cairan yang banyak ya, asupan cairan yang banyak. Kalau perlu diberikan bronkodilator. Misalnya contoh ada pasien asma, maka tidak mungkin kita suruh batuk karena asma itu sekretnya sangat kental sekali sehingga butuh namanya bronkodilator atau apa namanya kalau di sini misal Ventolin gitu ya untuk mendilatasi pernafasan. Mendilatasi itu melebarkan apa namanya pernafasannya gitu ya. Waktunya tinggal 10 menit ya, kita agak cepat aja. Nah, kalau bersihan jalan nafas ini kalau ini adalah mengidentifikasi
beresiko menular. Kalau COVID kan beresiko menular ya. Jadi misalnya menempatkan pasien di ruang isolasi, sediakan kebutuhan harian di ruang itu, dokumentasi alat-alat yang dibutuhkan, lakukan kebersihan 5 momen. Nah, ini adalah terapeutik-terapeutik yang digunakan untuk manajemen isolasi. Ada ya, manajemen isolasi. Nah, kalau gangguan pertukaran gas bagaimana? Jadi gangguan pertukaran gas itu kita banyak dimonitor ya sebenarnya. Kita banyak dimonitor. Jadi memonitor frekuensi, irama, kedalaman, upaya nafas, monitor pola nafas, monitor saturasi oksigen, monitor analisa gas darah. Nah, itu peran kita banyak dimonitor. Terus terapeutiknya juga mendokumentasikan hasil pemantauan. Meskipun dalam ini kita juga memberikan oksigen, memasang oksigen, tapi itu dalam bentuk kolaborasi ya, kolaborasi. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan ini. Monitor-monitor ini yang dibutuhkan nanti untuk tindakan selanjutnya. Nah, ini juga terapi oksigen. Nah, ini. Jadi selain monitor, kita juga ada terapi oksigen. Maka ketika kita mau terapi oksigen, otomatis jalan nafas itu harus bersih. Jadi nggak boleh ada sekretnya, tidak boleh kotor. Karena kotor kita masukkan oksigen percuma saja, akan keluar juga nantinya ya. Jadi untuk manajemen terapi oksigen ini, kita harus benar-benar memastikan jalan nafasnya bersih sehingga oksigen bisa masuk dengan optimal. Jadi itu untuk terapi oksigen. Nanti kalian bisa baca sendiri ya terkait ini. Nah, untuk manajemen asam basa termasuk kalian diwajibkan bisa pemeriksaan pengambilan darah AGD. Makanya kita ada praktek pengambilan darah AGD ya. Meskipun sekarang peran itu di rumah sakit yang besar sudah ada analis ya sekarang ya, ada analis medis yang mengambil AGD, tapi kadang-kadang di rumah sakit tertentu yang belum ada analisnya, kita masih masih sangat mungkin untuk dimintai bantuan untuk mengambilkan analisa gas darah. Jadi kemarin kita praktek kalau misalnya analisa gas darah itu ngambilnya adalah di pergelangan tangan ya. Jadi itu untuk pengambilan AGD ya, analisa gas darah. Nah, itu adalah gambaran dari asuhan keperawatan yang muncul pada pasien dengan COVID-19. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait COVID-19 karena waktu kita ternyata kurang 5 menit ya. Kurang 5 menit. Mungkin ada yang ditanyakan atau ini absen dulu lah, foto dulu ya. Foto dulu. Untuk teman-teman bisa mengaktifkan kameranya untuk foto. Yang foto siapa lagi? Yunita foto ya. Pakai HP ya Yunita ya soalnya. Oh, aku aja no. Sing bawa laptop siapa? Kita HP kabeh iki. Landscape semua. Wis tak fotonya aja. Diaktifkan kameranya dulu. Semua dinyalakan kamera, kita foto dulu. Untuk nanti bukti yang hadir ke ini ya, bumi ya. Sing lagi teko. Lagi wis absen lagi teko. Sebentar ya. Ayo. Yang slide pertama ini ya. Bentar. 1, 2, 3. Bentar, tahan dulu. Slide kedua sekarang. Kita copy ini saja. Bisa. Oke, yang 2 ya. 1. Oke, yang kedua. 1, 2, 3.
ketiga. 1, 2, Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin terkait COVID-19. Ada yang tanyakan? Boleh. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk COVID itu kan menyerang saluran pernafasan. Itu di tanda gejalanya kenapa bisa sampai ke diare ya, Pak? Kenapa bisa, bahkan bukan hanya diare ya, penyakit-penyakit termasuk sakit kepala juga bisa muncul gara-gara COVID. Jadi virus COVID itu karena kita menyerang organ-organ yang penting ya, sehingga termasuk permasalahan di suplai darah juga bisa dipengaruhi oleh COVID-19. Jadi bukan hanya diare. Diare mungkin karena peningkatan peristaltik yang tinggi sehingga terjadi BAB-nya berlebih. Tapi bukan hanya diare permasalahannya, bukan hanya di napas saja ya. Tapi juga di bagian lain, bahkan pusing, bahkan nyeri otot. Nah, itu kan jauh dari pernafasan ya. Karena dampaknya bisa sistemik. Gitu. Jadi dampaknya bisa sistemik. Jadi kalau diare mungkin karena ada peningkatan peristaltiknya usus sehingga terjadi peristaltik yang meningkat sehingga terjadi diare. Begitu. Ini ada lagi. Ada lagi? Sudah ya? Oh, waktunya sudah habis. Oke, karena waktunya juga sudah hampir habis. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi nanti slide-nya ini akan saya kirimkan PJMK untuk dipelajari karena kemungkinan UAS juga akan keluar dari apa yang kita bicarakan hari ini. Insya Allah untuk video ini nanti bisa saya upload. Kalau sempat ngupload ya saya akan upload juga. Kalau misalnya butuh mendengarkan penjelasannya lagi bisa dinyalakan lagi atau di setel lagi lah untuk mengingat apa yang saya ajarkan. Gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya karena waktunya juga sudah tinggal 1 menit. Saya akhiri ya. Terima kasih. Saya izin leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.